Berjumpa semuanya di warung kebanggaan Nusa dan Bangsa yakni Budayanti. Pada saat ini kita akan kembali lagi diperlihatkan dengan Babang Tamfan Xiaoyan mengikuti Hua Chan sebagai budak pedang. Dalam perjalanan Hua Chan menyinggung mengenai sosok Ye Beijing yang sebelumnya membela Xiaoyan. Hua Chan dengan nada dingin menyampaikan bahwa perempuan seperti Ye Beijing hanya dapat dipahami setelah dilihat lebih dalam. Setelah itu pada akhirnya sosok Ye Beijing tidak akan layak untuk dilindungi. Mendengar apa yang dikatakan oleh Hua Chan, Xiaoyan pada saat ini sedikit terdiam. Xiaoyan lanjut menanggapi dengan suara berat bahwa urusan tersebut tidak ada hubungannya dengan Ye Beijing. Selain itu Ye Beijing telah lebih dahulu melindungi Xiaoyan sehingga sudah sepantasnya Xiaoyan membalas Ye Beijing. Hua Chan hanya meledek dan memilih diam dengan sikap yang menyiratkan makna tersembunyi. Hal itu pada akhirnya membuat suasana di antara mereka menjadi semakin tegang. Sikap itu justru menambah kebingungan di dalam benak Xiaoyan karena kekuatan Hua Chan tidak dapat ditebak, namun jelas berada pada tingkat ahli puncak. Di sisi lain Ye Beijing sama sekali tidak menunjukkan rasa takut bahkan sempat memperlihatkan keinginan untuk melawan secara langsung. Dalam penilaian Xiaoyan kekuatan Hua Chan jelas melampaui Ye Beijing, bahkan mungkin sedikit lebih tinggi. Dengan begitu maka ketidaktan Ye Beijing terasa janggal. Selain itu Hua Chan juga tidak bertindak gegabah dan sikapnya tidak menunjukkan niat untuk mengenang hubungan masa lalu mereka. Hal itu pada akhirnya membuat Xiaoyan juga mulai mempertanyakan apakah Ye Beijing menyembunyikan kekuatan yang cukup untuk menandingi Hua Chan. Setelah merenung lebih dalam, pikiran Xiaoyan pada saat ini perlahan akhirnya menjadi jernih. Xiaoyan mulai menyadari bahwa kekuatan Ye Beijing kemungkinan besar telah diremehkan dari berbagai tanda sebelumnya. Identitas Ye Beijing sebenarnya sudah cukup jelas sebagai ratu dari klan Qimi, sebuah ras misterius yang dikenal memiliki kemampuan mengerikan untuk melakukan perebutan tubuh serta memiliki fondasi kekuatan yang luar binasa. Tentu saja fakta ini membuat Xiaoyan menyimpulkan bahwa baik Hua Chan maupun Ye Beijing sama-sama bukan sosok sederhana. Kemungkinan besar keduanya menyembunyikan rahasia yang sangat dalam dan pernah memiliki hubungan yang rumit. Mereka tampak saling mengetahui rahasia satu sama lain. Dibandingkan mereka, Xiaoyan merasa dirinya belum mencapai tingkat pemahaman tersebut. Xiaoyan juga tidak dapat memahami tindakan apa yang telah dilakukan Ye Beijing hingga membuat Hua Chan begitu terluka. Bahkan Hua Chan benar-benar sampai mengucapkan kata-kata tajam seperti itu kepada Ye Beijing. Sepanjang perjalanan berikutnya Xiaoyan pada akhirnya tidak lagi berbicara dengan Hua Chan, namun Chu Jiangyu yang berada di samping Xiaoyan terus menunjukkan senyuman tipis. Chu Jiangyu kemudian mengungkapkan bahwa pertemuan mereka tampaknya memang sudah ditakdirkan. Xiaoyan merasa terjekut. Alisnya sedikit berkerut ketika menyadari bahwa Chu Jiangyu benar-benar mengembalikan tombak bintang penghancur kepadanya. Xiaoyan kemudian mempertanyakan apakah Chu Jiangyu kini telah menjadi budak pedang masih memiliki niat untuk menghabisi Xiaoyan. Chu Jiangyu pun menjelaskan bahwa situasi tersebut memang di luar dugaan, namun sebenarnya memiliki alasan lain dan tidak berniat menjadi musuh. Bahkan pada saat ini ia berniat untuk mengusulkan sebuah kerjasama. Mendengar hal itu Xiaoyan menanggapi dengan nada tajam bahwa permusuhan di antara mereka tidak mungkin didamaikan. Hal itu dikarenakan di dalam pertempuran sebelumnya, Xiaoyan hampir terbunuh oleh Chu Jiangyu, jika bukan karena kekuatan tempur luar binasa yang dilepaskan saat itu. Chu Jiangyu tetap tenang dan menyampaikan bahwa dirinya hanya mengetahui kemunculan yang mulia di dunia serta menyadari bahwa Taixu telah menyerang Sensi. Chu Jiangyu mengungkapkan niat untuk pergi ke Sensi dan membantu pertempuran, namun ada syarat yang harus dibayar oleh Xiaoyan, yakni Xiaoyan harus membantunya melarikan diri. Sementara itu di sisi lain, Hua Chan tampak duduk bersila di depan pedang ilahi dengan mata tertutup. Ia pada saat ini tampak seolah tidak menyadari percakapan di antara Xiaoyan dan Chu Jiangyu.
Xiao Yan pun memandang Chu Jiangyu dengan aneh dan menyatakan bahwa dirinya bahkan kesulitan melindungi dirinya sendiri pada saat ini. Dengan begitu maka tidak mungkin bagi Xiao Yan pada saat ini untuk membantu Chu Jiangyu, terlebih lagi kekuatan seperti Chu Jiangyu dianggap tidak terlalu dibutuhkan di Sensi. Chu Jiangyu kemudian menjelaskan dengan serius bahwa Yang Mulia saat ini hanya berupa setitik energi iblis setelah memasuki kerajaan ilahi 10.000 Buddha. Tempat para biksu yang tampak penuh belas kasih sesungguhnya justru merupakan tempat pembantaian ras iblis tanpa ampun. Chu Jiangyu menegaskan bahwa jika Xiao Yan dapat membantu jati diri aslinya melarikan diri, maka janji untuk membantu di Sensi akan ditepati. Pernyataan tentang jati diri asli itu benar-benar membuat Xiao Yan semakin bingung. Kekuatan yang ditampilkan Chu Jiangyu saat ini hanya berupa sebagian kecil energi iblis, sehingga Xiao Yan mulai menduga bahwa wujud asli Chu Jiangyu kemungkinan adalah sosok Raja Iblis. Xiao Yan pun menatap tajam dan mempertanyakan identitas sebenarnya Chu Jiangyu dan apakah semua ini hanyalah jebakan untuk memancingnya. Chu Jiangyu memberi isyarat agar Xiao Yan tidak melanjutkan pembicaraan sambil melirik ke arah Hua Chan. Tanpa menunggu jawaban lebih lanjut, Chu Jiangyu tiba-tiba menyatakan bahwa gumpalan energi iblis tersebut adalah hadiah. Selain itu gumpalan itu menyembunyikan informasi penting di dalamnya dan meminta Xiao Yan datang ke alam mistik surga barat untuk menemuinya. Setelah itu tubuh Chu Jiangyu menghilang dan berubah menjadi aura aneh yang melayang di hadapan Xiao Yan. Xiao mengamati gumpalan energi iblis tersebut dan merasakan kekuatan luar biasa bahkan dari bagian kecilnya. Xiao Yan juga menyadari adanya segel yang membatasi keberadaan entitas itu serta kebencian mendalam terhadap alam suci Buddha ilahi. Tanpa ragu Xiao Yan pun menyerap energi tersebut ke dalam alisnya. Seketika kekuatan besar mengalir masuk membuat mata Xiao Yan berubah menjadi putih bersih. Dalam kesadarannya sebuah suara menyatakan bahwa sebagai tanda ketulusan Xiao Yan diberikan 3 keberuntungan untuk membantunya kembali ke puncak kekuatan. Xiao Yan menerima sebuah keterampilan bernama benih pemakan iblis yang memungkinkan energi iblis melakukan perebutan tubuh terhadap dirinya. Hal itu akan memberikan wujud setengah iblis dan melipat gandakan kekuatan tempur. Selain itu Xiao Yan juga memperoleh jiwa Raja Iblis yang mencakup hampir seluruh iblis dari surga barat dan dunia lain. Ada juga pola pikir Dewa Iblis yang akan membantu pemahaman Xiao Yan menuju ke tingkat kelima. Perubahan tersebut langsung memulihkan jiwa Xiao Yan yang sebelumnya terluka membentuk kembali 3 jiwa dan 7 roh secara sempurna. Dalam kesadarannya Xiao Yan menyaksikan pemandangan surga yang dipenuhi dengan tumpukan tulang iblis yang membentuk pagoda. Xiao Yan juga mendengar nyanyian Buddha yang memurnikan bayi iblis menjadi minyak lampu. Xiao Yan melihat sosok berpakaian putih dengan tubuh tertusuk rantai emas yang tampak tetap tertawa gila. Sosok itu tampak menantang para Buddha dan dewa dan menyatakan bahwa kitab suci mereka ditulis dengan darah ras iblis. Rantai emas bergema di alam semesta, sementara api budak membakar tubuh sosok itu tanpa memadamkan kesombongannya. Pikiran obsesif dari Raja Iblis tersebut menyerap ke dalam benak Xiao Yan membuatnya merasakan kemunafikan dan kekejaman yang tersembunyi di balik belas kasih para dewa dan Buddha. Pada akhirnya Xiao Yan melihat sebuah bintang hitam pekat dan sebuah gua di dalamnya. Tempat itu adalah tempat di mana sosok berpakaian putih duduk bersila menatap langsung ke arahnya dengan mata yang mengguncang kesadarannya. Baru pada saat itu Xiao Yan benar-benar memahami maksud tersembunyi di balik rangkaian peristiwa yang dialaminya. Yaonan Tian Bing Leidong dan Tian Luolan selama ini hanyalah bidak yang bergerak di bawah perintah Tuan Su. Namun Su Jiangyu merupakan sosok yang berbeda. Su Jiangyu secara sengaja mencoba menjalin hubungan sebab akibat dengan Xiao Yan melalui cara halus namun penuh perhitungan. Ketika Xiao Yan memasuki alam mendalam surga barat keberadaannya pasti akan segera terdeteksi. Setelah memastikan bahwa Xiao Yan adalah sosok yang mulia yang dimaksud,
Chu Jiangyu pun menawarkan sebuah kesempatan sebagai bentuk penukaran yang tersirat. 3 kesempatan yang diberikan memang tampak besar bagi kekuatan Xiao Yan saat ini, tetapi dalam pandangan jangka panjang ketika kekuatan Xiao Yan terus meningkat, semua itu pada akhirnya akan kehilangan nilai dan arti. Su Jiangyu menyampaikan maksudnya bahwa 3 hadiah tersebut hanyalah bentuk pertimbangan dengan harapan Xiao Yan dapat membantu keluar dari kesulitan yang sedang dihadapi. Dan sebagai balasan Chu Jiangyu berjanji tidak akan mengecewakan Xiao Yan. Selanjutnya setelah suara itu menghilang, kesadaran Xiao Yan perlahan kembali tenang. Hubungan antara klon dan tubuh utama yang terikat oleh jiwa membuat keduanya saling terhubung. Ketika jiwa itu pulih, tubuh utama Xiao Yan di subdunia lain ikut bergetar. Xiao Yan tampak seolah menerima kembali seluruh pemahaman dan pengalaman yang baru saja diperoleh. Setelah beberapa saat tubuh Xiao Yan sedikit bergetar sebelum akhir membuka mata secara perlahan. Pemandangan yang terbentang di hadapan Xiao Yan begitu asing dan agung. Tidak ada daratan utuh melainkan benua-benua yang melayang di udara terpisah oleh hamparan awan yang sangat luas. Cahaya ilahi mengalir turun dari langit seperti air terjun yang tak berujung menyelimuti seluruh wilayah dengan kilau yang abadi. Di pusat semua itu berdiri sebuah istana megah, istana giok yang memancarkan keagungan luar binasa. Bangunan itu tersusun dari giok ilahi tanpa celah dihiasi ukiran halus, sementara burung-burung surgawi dan makhluk mitologi melayang di sekitarnya. Energi spiritual yang melimpah begitu pekat hingga hampir berubah menjadi cairan. Di dalam wilayah tersebut, banyak sosok kuat terlihat menjalani aktivitas masing-masing. Sebagian berkumpul untuk berpesta dan membahas Dao, sebagian lain saling bertukar kekuatan spiritual, sementara ada pula yang tenggelam dalam meditasi mendalam. Ketika Huachan kembali, sosok tersebut berdiri di atas pedang ilahi dengan kedua tangan di belakang punggung. Ia memandang seluruh alam dengan aura penguasa. Kehadirannya langsung memicu gelombang reaksi dan para tokoh kuat serentak bersujud menundukkan kelapa dengan penuh hormat. Xiao Yan memperhatikan semua itu dengan alis sedikit berkerut. Dari pengamatannya, Huachan adalah sosok yang menikmati pemujaan dan kedudukan sebagai penguasa. Namun kemegahan tempat ini melampaui apapun yang pernah dilihat Xiao Yan sebelumnya dan menjadikannya puncak dari kekuatan ilahi. Meski begitu, ketika memasuki istana giok, perasaan aneh muncul di dalam diri Xiao Yan. Keindahan yang luar biasa ini justru terasa seperti penjara yang tak kasat mata, seolah meninggalkannya bukanlah hal yang mudah. Sementara itu Huachan kemudian menjelaskan bahwa tempat ini adalah alam dewa surga, ini adalah pusat dari segala alam dan sumber hukum. Xiao Yan diberikan kebebasan untuk bergerak di dalam wilayah ini dan melakukan apapun yang diinginkan. Xiao Yan bisa mulai dari menjelajah, bertarung, hingga menjalin hubungan dengan para tokoh kuat. Namun Huachan juga menegaskan satu larangan mutlak, yaitu Xiao Yan tidak diizinkan meninggalkan alam ilahi 9 surga. Pelanggaran terhadap larangan tersebut benar-benar akan berujung pada kemokatan oleh satu tebasan pedang. Xiao Yan merenungkan maksud di balik tindakan Huachan. Kebebasan yang diberikan terasa semu, lebih menyerupai penahanan dalam ruang yang luas. Selama berada di dalam alam ini, Xiao Yan tetap berada di bawah kendali penuh. Di sekeliling istana giok, Xiao Yan merasakan keberadaan banyak individu kuat yang memiliki aura serupa. Mereka semua memiliki tanda yang sama, sebuah cap yang dikenal sebagai tanda budak pedang. Meski tanda itu tidak menyegel jiwa maupun tubuh, namun tidak seorang pun berani menghancurkannya karena takut memprovokasi kekuatan Huachan yang mampu memusnahkan mereka hanya dengan satu aura pedang. Melihat hal ini, kebingungan pada akhirnya kembali memenuhi pikiran Xiao Yan. Tindakan Huachan terlalu sulit dipahami. Tidak ada niat untuk membunuhnya, tetapi juga tidak benar-benar membebaskannya. Dalam situasi seperti ini, sebenarnya klon roh asli Xiao Yan memiliki kesempatan untuk melarikan diri secara diam-diam.
Namun karena telah sampai ke alam Dewa Surga, Xiao Yan memilih untuk tetap tinggal dan mengungkap misteri yang tersembunyi di dalamnya. Xiao Yan menekan berbagai spekulasi dalam pikirannya dan mulai menjalankan rencananya. Sebagai klon, resiko yang dihadapi Xiao Yan tidak terlalu besar. Xiao Yan memiliki dua tujuan utama, yaitu mencari keberadaan anggota klan dewa asli yang mungkin masih hidup. Selain itu, Xiao Yan juga ingin mengunjungi Sekte Inti Emas 9 Revolusi untuk meningkatkan kemampuan alkemis dan kekuatan jiwanya. Jika memungkinkan, Xiao Yan berharap dapat menembus ke alam tanpa batas. Untuk sementara waktu, Xiao Yan memilih menetap di ibu kota Giok dan berharap menemukan petunjuk yang dibutuhkan. Xiao Yan mulai menjelajah tanpa arah yang pasti dan mengamati kehidupan di sekitarnya. Pertarungan jarang terjadi di tempat ini, digantikan dengan suasana damai di mana para tokoh kuat menikmati teh dan nyebat sampurna kretek sambil berdiskusi tentang Dao. Tidak ada ancaman langsung sehingga Xiao Yan memanfaatkan kesempatan ini untuk mengenal wilayah tersebut lebih dalam. Sementara itu, di sisi lain, dalam perjalanan lain yang terasa seperti mimpi panjang, Xiao Yan mendapati dirinya berjalan di Gunung Suci Hunyuan. Puncaknya tidak terlihat tertutup oleh kabut dan salju yang tebal. Setiap langkah yang diambil meninggalkan jejak yang segera terhapus oleh angin. Waktu terasa membeku seolah perjalanan ini berlangsung tanpa akhir. Tekanan besar menghimpit tubuh dan jiwanya membuat setiap langkah terasa berat. Bahkan kekuatan yang biasanya luar biasa kini tampak tidak berguna. Xiao Yan tidak pernah mengangkat pandangannya untuk mencari puncak, melainkan hanya fokus pada jalan di hadapannya. Di tengah angin dingin yang menusuk, napasnya menjadi berat, tubuhnya terasa seperti manusia binasa yang kelelahan. Dalam kondisi seperti itu, sebuah kesadaran perlahan muncul di dalam diri Xiao Yan. Xiao Yan mulai mempertanyakan makna di balik pendakian itu sendiri dan mempertanyakan tujuan dari setiap langkah yang diambil. Dalam perenungannya, Xiao Yan menyadari bahwa perjalanan bukan sekedar mencapai puncak. Setiap hembusan angin, setiap tetes hujan, setiap lapisan salju yang dilalui, serta setiap momen pemahaman yang muncul, semua memiliki arti tersendiri. Proses yang dilalui, perjuangan yang dirasakan, dan wawasan yang diperoleh menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari makna perjalanan itu sendiri. Jalan kultivasi yang ditempuh Xiao Yan perlahan berubah makna di dalam kesadarannya. Pemahaman yang semula terfokus pada tujuan akhir kini bergeser menjadi kesadaran bahwa setiap langkah memiliki nilai tersendiri. Xiao Yan menyadari bahwa jika seseorang hanya menatap puncak, maka banyak peluang di sepanjang perjalanan akan terlewatkan. Hal itu bahkan termasuk proses transformasi dan pemurnian kekuatan yang terjadi sedikit demi sedikit. Dalam benaknya, Xiao Yan menegaskan bahwa puncak memang tujuan, namun setiap langkah menuju ke sana, setiap perenungan tentang jati diri sejatinya juga merupakan bentuk puncak itu sendiri. Proses yang dilalui bukan sekedar jalan melainkan fondasi sekaligus penafsiran dari puncak tersebut. Pemahaman itu menghantam kesadaran Xiao Yan seperti petir yang membelah langit. Belenggu tak kasat mata yang selama ini mengikat hatinya hancur seketika. Pada saat pencerahan itu mencapai titik tertinggi, jantung Xiao bergetar hebat. Getaran tersebut bukan berasal dari tubuh fisik melainkan dari kedalaman jiwa, seperti dentang lonceng raksasa yang mengguncang ruang batin. Dari dalam kegelapan yang melampaui ruang dan waktu, sebuah kekuatan purba turun dengan presisi menembus langsung ke dalam hati Xiao Yan. Darah berwarna keemasan pucat menyembur keluar dari mulut Xiao Yan dan jatuh ke gunung ilahi purba di bawahnya. Gunung itu merespon dengan dengungan halus seolah beresonansi dengan kekuatan yang baru saja lahir. Namun yang dirasakan Xiao Yan bukanlah rasa sakit, melainkan kejernihan yang belum pernah ia alami sebelumnya. Hatinya dipenuhi oleh aturan yang hangat namun kuat dan memancarkan kekuatan yang luas, dalam dan abadi. Xiao Yan memahami bahwa dirinya telah menyentuh sesuatu tingkat baru yang disebut sebagai alam jantung kaisar. Meski belum sepenuhnya mencapai terobosan, pemahaman ini memberikan perubahan besar.
Xiao Yan menyadari bahwa pencapaiannya tidak terlepas dari pengalaman sebelumnya dengan alam hati Raja Iblis yang diwariskan oleh Mosu. Namun sebelum Xiao Yan sempat menelusur lebih jauh kekuatan itu, jiwanya merasakan keanehan. Tubuh Xiao Yan membesar sementara gunung ilahi kekacauan primordial justru menyusut hingga seukuran telapak tangan dan melayang di tangannya. Dengan tenang Xiao Yan pada akhirnya memutuskan untuk menyimpannya ke dalam cincin penyimpanan. Xiao Yan kemudian memutuskan untuk kembali ke alam mistik surga barat dengan bantuan Dewa Bangau. Setelah segel energi pedang milik Hua Chan menghilang, Xiao Yan segera bergerak tanpa ragu. Dewa Bangau menciptakan jalur dengan kibasan sayapnya memungkinkan Xiao Yan menembus ruang dan tiba kembali ke alam mistik surga. Xiao Yan menyadari bahwa keberuntungannya cukup besar karena lokasi tersebut berada di luar wilayah domain suci Buddha ilahi. Dengan begitu maka keberadaan Xiao Yan tidak akan langsung terdeteksi. Sementara itu klon jangkrik emas milik Xiao Yan tetap tersembunyi sempurna di atas meteorit yang hancur. Xiao Yan muncul dan menyatu kembali dengan klon tersebut sebelum segera menghilang dari tempat itu. Tanpa perlindungan klon jiwa utama, Xiao Yan memahami bahwa bertahan lebih lama di sana hanya akan meningkatkan resiko. Meski memperoleh keuntungan dari Mosu, Xiao Yan tetap merasa bahwa semua ini tidak sesederhana yang terlihat. Selanjutnya setelah kembali ke dunia sekunder milik Dewa Bangau, Xiao Yan menunjukkan rasa terima kasihnya. Xiao Yan menyadari bahwa tanpa bantuan Dewa Bangau dirinya tidak mungkin bisa keluar tanpa luka. Namun pengalaman yang hampir membuatnya celaka juga menanamkan benih kecurigaan di dalam hati Xiao Yan. Xiao Yan mempertanyakan apakah semua yang terjadi benar-benar kebetulan, terutama terkait laut jiwa spiritual 7 warna. Dewa Bangau sendiri menunjukkan sikap terbuka dan mengakui bahwa perjalanan tersebut memang penuh resiko dan di luar kendalinya. Sikap ini secara perlahan pada akhirnya mengurangi kecurigaan Xiao Yan. Xiao Yan kemudian menjelaskan bahwa laut jiwa spiritual 7 warna yang diperolehnya tidak seperti yang dirumorkan. Menurut pemahaman Xiao Yan, lautan itu terbentuk dari kumpulan pikiran penuh dendam. Selain itu ada juga informasi yang beredar yang sengaja disebarkan oleh alam suci Buddha ilahi untuk memanfaatkan pihak luar dalam melenyapkannya. Kesadaran ini membuat Xiao Yan pada akhirnya semakin berhati-hati. Xiao Yan belum mengetahui apakah lautan tersebut benar-benar dapat digunakan, namun ia yakin bahwa tempat itu tidak aman untuk ditinggali lebih lama. Dengan keputusan cepat Xiao Yan pada akhirnya bersiap pergi. Setelah berpamitan, Xiao Yan menggunakan kekuatan jiwa void untuk merobek ruang dan menghilang tanpa memperlihatkan metode sebenarnya kepada Dewa Bangau. Singkat cerita, di tempat lain di dalam subdunia tersebut Xiao Yan memastikan tidak ada aura lain sebelum akhirnya memanggil Ye Tian. Sosok itu muncul sebagai awan ungu hitam segera menemukan Xiao Yan karena keterkaitan melalui bendera penekan jiwa. Xiao Yan kemudian menyimpan Gou Yan ke dalam bendera tersebut dan lanjut memanfaatkan pohon dunia di dalam menara pemurnian. Xiao Yan pada saat ini berniat untuk berpindah ke dunia gunung dan laut. Di tempat yang tersembunyi di balik dinding gunung, Xiao Yan duduk bersila menekan seluruh auranya. Tanpa menunda kesadarannya segera memasuki reruntuhan roh di dalam pagoda. Di sana terbentang lautan roh 7 warna yang tampak seperti ilusi yang terus berubah. Xiao Yan mendekat dan mencoba berkomunikasi dengan lautan tersebut dan menyebutnya dengan nama yang selama ini dikenal. Namun dari dalam lautan itu muncul kesadaran yang menolak nama yang baru saja disebut oleh Xiao Yan. Lautan itu menyampaikan bahwa dirinya tidak memiliki nama. Xiao Yan seketika memahami bahwa sebutan yang ada hanyalah ciptaan dari alam suci Buddha ilahi dan bukan identitas sejatinya seperti janda pirang.